Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Ahmad Rivaldi. Saya Yoga Wahyu Utama. Di sini kami akan menjelaskan mengenai alat weather station serta partikel plus EM10000. Untuk alat weather station akan dijelaskan oleh Bapak Didin, sedangkan untuk alat partikel plus EM10000 akan dijelaskan oleh kami. Baik, ini adalah stasiun pemantau meteorologi ya. Ada beberapa parameter yang dipantau melalui sensor-sensor yang ada di sini. Kita menggunakan Davis ya, salah satu merek yang banyak digunakan untuk memantau terutama untuk parameter meteorologi seperti kecepatan angin, kemudian arah angin seperti bisa dilihat di sini, kemudian ada sensor temperatur, ada sensor kelembaban, dan juga radiasi sinar matahari. Nah, kemudian untuk mengoperasikan alat ini sebetulnya data bisa didapatkan secara otomatis ya kalau kita konekkan gitu ya antara kabel data ya dengan laptop langsung di sini, dan kemudian sumber listrik di area di mana kita akan melakukan pemantauan kita membutuhkan sumber listrik. Nah, salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana menempatkan ya, alat ataupun juga stasiun meteorologi Davis ini adalah kita mengikuti SNI yang ada mengenai pemantauan meteorologi, yaitu kalau tidak ditempatkan di daerah yang memiliki ketinggian yang tinggi, ataupun juga ini bisa diletakkan di daerah terbuka ya, di mana tidak ada hambatan ataupun juga gangguan seperti gedung dan pohon. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ketika telah selesai mengoperasikan alat ini, maka kemudian data-data bisa data loggingnya bisa diambil ya dari ada sebuah sistem data logger di sini yang akan nantinya dikoneksikan ya dengan laptop ataupun sistem penyimpanan data lainnya. Ya, jadi mungkin itu saja untuk stasiun meteorologi, dan alangkah baiknya juga stasiun ini diletakkan dengan dekat ya dengan pengukuran kualitas udara yang sedang dilakukan. Selanjutnya, di sini kita akan mengukur tingkat kebisingan. Pengukuran tingkat kebisingan ini akan dibantu dengan alat sound level meter. Sound level meter ini alatnya sangat sederhana. Yang pertama, nyalakan sound level meter dengan menekan tombol power, lalu arahkan sound level meter terhadap sumber kebisingan. Sebelum mengarahkan sound level meter terhadap sumber kebisingan, terlebih dahulu dilepas alat pelindung sound level meter ini. Dalam pencatatannya, data yang dikeluarkan oleh sound level meter ini dicatat tiap 5 detik sekali. Untuk melakukan pencatatan, bisa ditekan tombol off untuk menghentikan pengukuran agar bisa ditulis datanya. Setelah itu, tekan tombol off kembali untuk melakukan pengukuran. Setelah melakukan pengukuran, matikan sound level meter, tutup kembali sound level meter menggunakan alat penutupnya. Alat ini bernama Particle Plus dengan model EM10000. Particle Plus ini dirancang untuk pengukuran partikulat di luar ruangan dan juga untuk pemantauan gas. Alat ini memberikan pengukuran dalam waktu real time, yang mana terdapat 6 saluran untuk pengukuran partikulat, mulai dari diameter 0,3 mikrometer sampai dengan 25 mikrometer. Metode pengukuran alat ini menggunakan light scattering atau hamburan cahaya, di mana prinsipnya adalah jika partikulat dilewati berkas cahaya, terjadi hamburan cahaya ke seluruh penjuru yang menimbulkan pancaran energi yang korelatif dengan dimensi partikulat yang terlewati. Besarnya pancaran energi tersebutlah yang diamati dan dikorelasi sebagai konsentrasi partikulat tiap periode waktu tertentu. Sebelum melakukan sampling dengan alat partikel plus EM10000, pertama-tama kita harus melakukan terlebih dahulu kalibrasi dari waktu serta tanggal yang ada pada alat. Kalibrasi tersebut dibantu dengan perangkat lunak IMS atau Instrument Management Software. Untuk melakukan kalibrasi, ditekan toolbar instrumen lalu
Lalu pilih date or time calibration. Setelah itu lalu tekan tombol get time. Lalu tekan tombol set time. Setelah itu USB yang menghubungkan antara alat dengan laptop lalu dilepas. Setelah mengukur konsentrasi udara ambien dengan alat Particle Plus M10000, langkah selanjutnya yaitu mengunduh data hasil pengukuran menggunakan perangkat lunak IMS atau instrumen manajemen software. Caranya mengklik download data, lalu memilih seluruh data hasil pengukuran, lalu start download. Setelah proses pengunduhan atau download selesai, lalu tekan toolbar file, lalu pilih save file dengan format ekstensinya yaitu CSV. Setelah alat tersinkronisasi di langkah sebelumnya, langkah selanjutnya yaitu mengatur laju sampel. Di sini kita akan mengatur laju sampel. Yang pertama itu dengan menekan sampling setup. Yang pertama, sampling time-nya diatur dengan pengambilan data selama 1 menit. Lalu cycle mode diatur dalam sistem continuous sebab sampling akan dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya, sebelum melakukan sampling, seluruh data hasil pengukuran sebelumnya harus dihapus terlebih dahulu. Caranya dengan mengklik clear sample, lalu tekan yes. Langkah selanjutnya yaitu mengatur ukuran channel atau saluran. Untuk mengatur ukuran channel, ditekan icon channel management. Sesuai dengan standar protokol pengambilan sampling udara ambien yang dikeluarkan oleh Reset sebagai lembaga sampling internasional, channel dari alat Particle Plus M10000 ini harus diatur dalam ukuran 0,3, 0,5, 1, 2,5, 5, dan 10. Setelah semua persiapan selesai, maka sampling baru dimulai. Di sini saya akan menjelaskan tentang High Volume Sampler atau HVS, yang mana alat ini digunakan untuk pengukuran partikulat maupun TSP dengan metode gravimetri atau dengan penimbangan berat. Alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama aluminium foil, kemudian ada tang krus, kemudian ada filter, dan yang terakhir ada high volume sampler. Setelah menimbang filter, maka langkah selanjutnya yaitu memasukkan filter ke dalam alat HVS. Yang pertama, buka dulu penutup HVS. Kemudian, masukkan filter ke dalam penutup HVS menggunakan tang krus. Dengan ketentuan, permukaan yang kasar menghadap ke dalam HVS dan permukaan yang halus menghadap keluar HVS. Setelah itu, pasang kembali tutup HVS pada alat HVS dan kencangkan. Yang terakhir, untuk penempatan alat HVS yaitu berlawanan dengan arah mata angin. Kemudian, nyalakan alat dengan menekan power on pada alat. Setelah pengukuran selesai, alat dimatikan. Setelah itu, keluarkan filter dan letakkan kembali ke dalam aluminium foil.
Kemudian lakukan penimbangan terakhir. Pasang kembali penutup alat setelah selesai digunakan. Kemudian, setelah dilakukan pengukuran, maka filter akan diletakkan terlebih dahulu ke dalam desikator selama 24 jam. Setelah 24 jam, kertas filter lalu diambil. Barulah filter ditimbang. Catat hasil yang didapatkan. Kemudian, lakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan. Demikian langkah kerja dalam pengerjaan subbab partikel tersuspensi. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.